beribadah bersama-sama. Walaupun kita tidak berkumpul dalam gedung gereja pada saat ini, tetapi saya yakin dan percaya pada saat kita dengan penuh kesungguhan memuji memuliakan namanya, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ibadah pagi hari ini kita mengenang kembali pengorbanan, penderitaan, dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kebahagiaan tanpa korban dan derita, tidak ada firdaus tanpa tragedi Golgota. Sungguh salib Kristus membawa kita pada kemenangan dan kemuliaan. Adapun tema ibadah kita pada pagi hari ini, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Marilah kita memulai ibadah ini. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ini kami Tuhan yang tidak layak, siap untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Saat itu kita mulai. Ya Tuhan, yang sungguh mengasihi kami, begitu ajaib kasih-Mu dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini, di mana waktu dan tempat tidak bisa membatasi kami untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Allah kami yang hidup. Ini kami anak-anak-Mu, bahkan dimanapun kami berada pada saat ini, siap untuk menyembah, memuji, memuliakan namanya, menyembah Yesus yang telah menyelamatkan kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang kami puji. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Dengan penuh kesungguhan kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku. Jemaat diundang berdiri. Tak bisa ibadah
mengenang kembali pengorbanan Yesus melalui kematiannya di kayu salib di Golgota yang berlangsung hari ini, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami muliakan, beri kami hati yang tulus untuk kami mengerti hakikat dan makna derita Tuhan Yesus di Jumat pagi ini. Tentang darah yang tercurah, tubuh yang terluka di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyaksikan di tengah-tengah dunia ini bahwa darah anak domba, yaitu darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib, telah menebus kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Marilah kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan, oleh darah anak domba, dan jemaat yang berada di rumah, kita bangkit berdiri. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian cinta, diizinkan
yang terkasih, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pada saat ini untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat di hadapan. Firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut. Kita adalah manusia yang binasa tanpa kasih dan pengampunan dari Tuhan kepada kita. Marilah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Akui segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Percaya, kita akan mendapat pengampunan daripada-Nya. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang telah bersujud di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mengaku dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Kami menyadari kami sering menyakiti Engkau. Kami menyadari sering sekali kami jauh daripada-Mu. Kadangkala kami sombong, kadangkala tidak ada kasih dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, Engkau telah mendengarkan pengakuan kami. Dan satu hal yang kami percaya, pada saat kami telah mengaku dosa kami punya pengharapan, kami sudah dipulihkan, bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan kami menaikkan pujian kepada-Mu. Dalam sikap berdoa, kami mau katakan, hidup yang putus asa tak berakhir. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan benar tak
berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti kulit domba. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang memutuskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan
bijaksana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan harus kita ingat, Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu anaknya yang tunggal, yang rela mati, menderita di atas kayu salib. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan dengan penuh sukacita kita angkat satu pujian, bukan karena upahmu. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Tuhan menyertai saudara, Roh-Nya menyertai saudara. kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, tibalah saatnya kita akan mengenang bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus berkorban bagi kita. Ia rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu, dan menyelamatkan semua orang yang percaya dan beriman kepadanya. Jemaat yang terkasih, mari kita agungkan nama Tuhan melalui satu pujian. Dalam sikap berdoa, kita katakan nun di bukit yang jauh, nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lapang gunung bersama jemaat.
Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, Aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan Aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila Aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera Ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa Aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya Ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu Aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci?
yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan peluru menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Meski salib itu dicela, dicekal, meski salib itu dicela, dicekal, bagiku tiada ayat 28 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi
dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Indahlah bagiku salib hina keji. Indahlah bagiku salib hina keji, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Ku setia tetap ikut jalan salib. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela.
yang 26 sampai ayatnya yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Jemaat yang terkasih, saatnya Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita semua. Tuhan menyatakan kebenarannya melalui hamba. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan baru kepada kita. Dan kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita katakan, inginkah kau ikut Tuhan? Terambil dari Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Beginilah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Yang memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Yesus Kristus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan umat-Mu saat ini, meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, kami rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon, biarlah Roh Kudus Tuhan yang membuka hati dan pikiran setiap kami, sehingga hati kami siap untuk ditaburi firman Tuhan yang hidup. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat dimanapun Anda berada pada saat ini, baik yang berada di rumah masing-masing sedang beribadah bersama dengan keluarga, ataupun dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Jumat Agung dan Paskah pada tahun ini menjadi perayaan yang istimewa, di mana kita mengenang kematian Yesus Kristus, termasuk juga nanti kita akan merayakan kebangkitannya dalam suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakan bersama-sama di dalam gedung gereja ini atau di gedung gereja di tempat lain, tetapi pada tahun ini, kali ini kita mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus dengan beribadah di rumah kita masing-masing. Meskipun kita berpisah-pisah di tempat yang berbeda-beda, masing-masing di rumahnya sendiri, tetapi saya yakin bahwa di dalam iman, di dalam semangat, di dalam pengharapan dan kasih, kita masih tetap satu di dalam Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan pun hadir saat ini, dimanapun kita berada. Tuhan melawat kita ketika kita sungguh-sungguh beribadah, mengenang bagaimana pengorbanannya untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, tema kita adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Ketika berbicara tentang pengorbanan Yesus, itu berarti kita berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Dan ketika kita bicara soal kematian Yesus, maka saat ini saya ingin kita merenungkan dua sudut pandang bagaimana mereka melihat kematian Yesus di atas kayu salib. Sudut pandang yang pertama adalah kita lihat dari kematian Yesus dari sudut pandang musuh-musuhnya. Bagi mereka, kematian Yesus adalah kemenangan di pihak mereka. Mereka berpikir bahwa dengan membunuh Yesus, musuh-musuhnya mereka merasa mereka telah menang. Siapa musuh Yesus, Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan? Musuhnya adalah para pemimpin agama pada saat itu, para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka adalah para pemimpin agama yang merasa dirinya hebat, sehingga mereka merasa berhak menghakimi siapapun, termasuk membunuh dan menyiksa Yesus. Lalu mereka ini bukan lagi hanya membenci Yesus secara pribadi, secara kelompok mereka, tetapi mereka juga menghasut orang banyak untuk turut serta membenci dan berniat membunuh Yesus Kristus. Alasan mereka tentu sangat banyak, tetapi kali ini saya menyampaikan dua saja. Alasan kenapa mereka ingin membunuh Yesus, yaitu mereka membenci Dia karena mereka kecewa secara politis. Mereka berharap Yesus sang Mesias itu memberikan keselamatan duniawi, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi.
Secara politis mereka juga terganggu dengan kehadiran Yesus Kristus, di mana kedudukan mereka sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat pada saat itu, mereka menganggap kehadiran Yesus Kristus mengganggu keberadaan mereka, karena Yesus sering mengkritik keberadaan mereka yang tidak peduli kepada orang banyak. Alasan yang kedua selain alasan politis, mereka juga membunuh dan membenci dia karena alasan agamis atau alasan iman. Mereka berpikir bahwa apa yang sudah mereka praktekkan selama ini, ibadah-ibadah ritual yang lebih mengutamakan ritual daripada moral dan etik terhadap semua orang. Mereka berpikir itu adalah praktek agama yang benar. Lalu Yesus kemudian membalikkan semua fakta itu, mengkritik mereka, di mana mereka lebih mementingkan ritual bagaimana memuji Tuhan, lalu melupakan orang-orang yang sakit di sekitar mereka. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka dengan alasan iman, dengan alasan kepercayaan kepada Tuhan, mereka langsung marah dan membenci Yesus. Bagi mereka manusia adalah untuk hari Sabat, tetapi bagi Yesus hari Sabat adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bagi Yesus, bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau beriman dan menyembah Tuhan, tapi pada saat yang sama engkau tidak peduli pada kesehatan orang lain. Ya, mirip-miriplah dengan keadaan beberapa orang saat ini, di mana mereka lebih mementingkan iman daripada peduli pada kesehatan sesama manusia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika alasan politis dan alasan agamis ini kemudian menyatu di dalam kehidupan musuh-musuh Yesus, lalu terbentuklah kebencian, kedengkian, amarah yang membara yang tidak bisa dibendung lagi, sehingga mereka menjadikan itu sebagai alasan untuk membunuh Yesus, menyiksanya sampai mati di atas kayu salib. Bagi mereka ini kemenangan. Hukuman Yesus di atas kayu salib dengan diolok-olok, dihina, diludahi, bagi mereka itu adalah hukuman yang pantas. Mereka merasa puas telah melampiaskan kebencian mereka terhadap Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kemenangan mereka ini adalah kemenangan yang sifatnya semu. Kemenangan hanya perasaan mereka saja, padahal sesungguhnya mereka sedang menunjukkan kekalahan mereka sendiri. Mereka kalah dalam menghadapi bagaimana amarah yang ada di dalam diri mereka, bagaimana mereka membendung kebencian terhadap orang lain. Dan ini nanti dibuktikan ketika Yesus mati, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya kemudian melihat bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah. Ini membuktikan bahwa kemenangan mereka yang semu ini kemudian dibalikkan, bahwa sesungguhnya bukan mereka yang menang, tetapi Allah lah yang menang atas peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Refleksi bagi kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebencian yang ada di dalam hati kalau tidak bisa dibendung, maka ini akan membawa pada kehancuran, baik itu kehancuran diri sendiri maupun kehancuran orang lain. Berhati-hatilah terhadap kebencian, kedengkian, amarah yang tidak bisa dipendam, yang tidak bisa dihadang dengan baik, karena itu akan menghancurkan dirimu dan juga menghancurkan orang lain. Jangan sampai gara-gara kebencian politik maka semua himbauan pemerintah kemudian tidak dipatuhi. Mereka berpikir kepentingan orang lain, padahal ini kepentingan bersama kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai karena kebencian, kedengkian, dendam, amarah yang membara, kita lalu melakukan tindakan-tindakan yang bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Yesus. Karena kebencian mereka, lalu mereka merekayasa alasan untuk kemudian mencari alasan dan membunuh Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari perspektif yang jauh lebih penting yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah perspektif yang kedua adalah dari sudut pandang Allah, di mana Allah sengaja mengutus Yesus Kristus untuk mengorbankan dirinya di atas kayu
salib, menjadi orang yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang percaya dan beriman kepadanya. Kematian Yesus adalah justru menjadi kemenangan di pihak Allah. Yesus diutus ke dunia memang untuk berkorban menanggung dosa manusia, menanggung dosaku, menanggung dosa Bapak Ibu, dan menanggung dosa semua manusia yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Ia menjalankan tugasnya dengan baik dan taat sampai mati di atas kayu salib. Penderitaan yang ia terima kurang lebih 12 jam itu bukan penderitaan yang ringan, itu penderitaan yang sangat berat dan tidak bisa kita tanggung kalau kita yang menanggung penderitaan tersebut. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan kita menanggung semua penderitaan itu akibat hukuman dosa manusia, akibat kegagalan manusia melakukan kehendak Allah. Yesus Kristus mau menderita, menanggung semua itu dan mati di atas kayu salib. Ia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita semua. Kematian Yesus bukan akhir dari segalanya, tetapi ini menjadi jalan satu-satunya untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa sekaligus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kematian Yesus hanya sementara, karena setelah 3 hari kemudian ia semakin melengkapi kemenangan itu dengan kebangkitannya dari antara orang mati yang akan kita rayakan sebagai perayaan Paskah. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa kematian Yesus Kristus adalah justru kemenangan di pihak Allah itu juga ditandai di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa ada tanda-tanda keajaiban mujizat Allah yang menyertai kematian Yesus Kristus. Dari jam 12 siang sampai jam 3, kurang lebih 3 jam sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, matahari kehilangan sinarnya, sehingga bukit Golgota dan seluruh daerah sekitar menjadi gelap mengiringi kematian Yesus Kristus, sampai ia berseru kepada Bapa berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kegelapan kurang lebih 3 jam menghampiri daerah Golgota. Sini menandakan bahwa betapa besarnya dosa manusia. Kuasa kegelapan itu ditimpakan kepada Yesus menjelang kematiannya. Tetapi ketika Yesus berseru kepada Allah, ia berseru dengan penuh pengharapan bahwa ini akan segera berakhir, bahwa kegelapan dan penderitaan ini tidak akan selamanya, tetapi akan segera berakhir. Lalu ketika Yesus menyerahkan nyawanya, berkata, ya Allahku, kepadamu kuserahkan nyawaku, maka kegelapan itu pun sirna pergi, dan kemudian tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Ini menandakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus dikenal atau diperkenan oleh Allah. Allah menerima pengorbanannya sebagai pengorbanan yang suci, kudus, tanpa cacat, untuk membebaskan manusia sehingga manusia boleh menghadap kehadiran Allah. Kalau dulu para imam-imam orang Yahudi ketika mereka mempersembahkan korban, itu tidak boleh semua orang melewati tirai tersebut. Tetapi kematian Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, tirai itu telah dibuka sehingga tembok itu tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Allah. Kita boleh berdoa, memuji, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, termasuk ketika kita beribadah di rumah saat ini. Kita memuji, memuliakan Tuhan, kita berdoa kepadanya, kita sungguh dapat menghadap kehadiran Tuhan. Karena Yesus Kristus dengan kematiannya dan pengorbanannya, tabir itu telah terbelah menjadi 2. Selain tabir bait suci yang terbelah 2, pada saat kematian Yesus Kristus juga, itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-51, bahwa terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat sampai bukit-bukit batu terbelah, bahkan kuburan-kuburan pun terbuka. Ini menandakan apa, Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan? Ini menandakan bahwa kemenangan Tuhan sedang dipamerkan kepada manusia-manusia, kepada musuh-musuh Tuhan. Kalau hanya manusia, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tetapi ketika Allah bergerak, berkarya dalam menyelamatkan manusia,
maka bumi pun bergoncang, bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan pun terbuka. Bahkan sesudah kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga, banyak orang-orang kudus yang kemudian bangkit dan keluar dari kuburan menuju kepada kota yang kudus. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-52 dan ayatnya yang ke-53. Ini menandakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kematian Yesus Kristus ini menjadi jalan bagi Tuhan untuk menyelamatkan bukan hanya kita yang masih hidup, tetapi juga menyelamatkan mereka yang sudah mati di dalam nama Tuhan. Yesus menjadi Tuhan bagi orang hidup, dan Dia juga menjadi Tuhan bagi orang yang mati. Sehingga Paulus berkata juga bahwa baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah sama-sama milik Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus kita sungguh pengorbanan yang mahal harganya, tidak bisa dibayar dengan apapun. Kristus berkorban demi kehidupan kita, termasuk kehidupan mereka yang sudah mati di dalam nama Allah, sehingga kita pun tidak takut telah tubuh ini akan berakhir pada waktunya, tubuh ini fana, tetapi kita tidak pernah takut karena kematian di dalam Yesus Kristus itu bukan berarti kematian untuk selama-lamanya, tetapi kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Refleksi kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang Yesus, bahwa kematiannya di atas kayu salib adalah bukti pengorbanannya bagi kehidupan banyak orang, bukti pengorbanannya untuk menyelamatkan manusia. Dalam situasi COVID-19 ini Bapak Ibu, kita tidak diminta berkorban seperti Kristus, berkorban untuk tubuh dan darah, bahkan nyawa. Tetapi kita diminta untuk berkorban, bagaimana kita mengorbankan kesenangan kita untuk selama ini sering berkumpul, berkerumun, tetapi kita korbankan kesenangan itu untuk sementara waktu dengan diam di rumah. Stay at home, social distancing, physical distancing, ini adalah pengorbanan kita pada saat-saat sekarang ini. Korbankan kepuasan untuk makan yang enak, minum yang enak, berbelanja yang puas. Korbankan itu semua dengan berhemat dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan tidak memintamu mengorbankan darah dan tubuhmu bagi kematian bagi banyak orang, tetapi Tuhan memintamu mengorbankan apa yang engkau punya untuk berbagi demi kehidupan bagi banyak orang. Korbankan egomu, korbankan ego imanmu yang mengatakan bahwa kita harus bersama-sama berkumpul di dalam gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Korbankan itu untuk sementara waktu, karena Tuhan menginginkan bukan hanya soal iman, bukan hanya soal upacara keagamaan, tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita juga peduli terhadap kehidupan orang lain, peduli pada kesehatan bagi banyak orang, sehingga ini pengorbanan ini akan menyelamatkan banyak orang, akan menyelamatkan kehidupan kita sendiri dan juga menyelamatkan kehidupan orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita mau berkorban waktu untuk lebih banyak berdoa bagi orang lain, berkorban banyak waktu untuk lebih banyak beribadah, untuk memuji memuliakan Tuhan, berkorban waktu untuk lebih banyak berkontemplasi, bagaimana kita bersekutu bersama dengan keluarga untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita mendoakan orang lain, mendoakan korban-korban COVID-19. Saya yakin bahwa ini juga akan dikenang dan menjadi korban yang harum bagi Tuhan. Saya yakin bahwa pengorbanan seperti ini sungguh disukai dan dikenang oleh Tuhan, karena Tuhan sungguh menginginkan setiap orang yang telah menerima pengorbanan Kristus juga mau berkorban bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan dari ayatnya yang ke-54 kita baca secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami beribadah pada pagi hari ini.
Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing dan kami membantu dari gerejamu, dari rumahmu di tempat ini, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ibadah kami ini sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sungguh melawat kami, melawat setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami mengenal bagaimana pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib demi menyelamatkan kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan mengenal pengorbanan-Mu kami juga diingatkan supaya kami juga bersedia berkorban bagi sesama kami, berkorban bukan tubuh dan darah dan juga bukan nyawa, tetapi kami berkorban apa yang kami punya, termasuk berkorban waktu, lebih banyak berdoa, mendoakan orang lain, mendoakan kesembuhan mereka yang terserang virus corona, dan juga mendoakan para tenaga medis, kiranya mereka semua boleh merasakan sukacita karena Tuhan akan melawat mereka dan menyembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami berkorban seperti yang demikian, Tuhan akan berkenan kepada kami dan Tuhan juga akan memberkati setiap kami, memberikan kami kesehatan yang baik. Seluruh umat-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang saat ini berseru-seru kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengharapan dan Engkau menjawab doa kami semua. Segera pandemi COVID-19 ini supaya segera berlalu dari dunia ini, berlalu dari kehidupan kami, karena kami yakin sebagaimana Yesus berseru dengan penuh pengharapan bahwa penderitaan dan kegelapan itu akan segera berakhir. Kami juga yakin dan percaya bahwa penderitaan yang saat ini sedang melanda dunia akan segera berakhir, karena kami yakin dan berpengharapan bahwa Tuhan akan mendengar seruan kami. Ya Tuhan, semua umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah, kiranya Tuhan berikan mereka semua kesehatan yang baik. Tuhan buka jalan di setiap pergumulan mereka, sembuhkan mereka sekiranya mereka sakit, dan berikanlah berkat-berkat kepada mereka semua, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita karena Tuhan memberkati kami. Setiap jemaat-Mu yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan juga membalaskan kebaikan, kesehatan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di dalam masa-masa mengenal penderitaan Kristus ini, kami semakin menghayati hidup kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai perjalanan pulang kami, dan Tuhan akan terus memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mara yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah dan dimanapun kita berada pada
supaya kita jangan berharap kepada dunia ini, tetapi kita hanya berharap kepada Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah ini dan mengangkat satu pujian. Kita katakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Ibadah kita telah berakhir. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.